begitu dilakukan penembakan karena dia juga melakukan perlawanan, itu mengatakan bahwa pakai bahasa Jawa ya, Mhm. "Saya ora tedes," istilahnya, "saya tidak mempan kalau mau ditembak." Kebal peluru gitu, Pak, ya? Kebal peluru. Heeh. Itu kapan kejadiannya, Pak? Buat pemirsa yang sering menonton berita-berita kriminal, sering membaca artikel-artikel kriminal di ibu kota, pasti tidak asing lagi nih dengan sosok yang satu ini. Beliau adalah AKBP Purnawirawan Mustaqim. Ya, Ap- selamat sore. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Pak Mustaqim? Baik, Mas. Ya, jadi saya mengenal Pak Mustaqim ini sudah lama karena beliau ini sudah mantang-pintang di sejumlah tingkatan kepolisian ya, mulai dari Polsek, Polres, sampai pernah di Polda juga ya, Ya, Pak betul, Mustaqim ya. betul. Tapi Pak Mustaqim ini menghabiskan hampir seluruh karirnya di kepolisian sebagai seorang reserse. Nah, kita ingin berbicara kenapa Pak Mustaqim sekarang memutuskan untuk menjadi pengacara, berbeda dengan purnawirawan-purnawirawan polisi lain yang memilih istirahat atau memilih di jalur lain, tapi Pak Mustaqim ini memilih di jalur seorang lawyer. Pak Mustaqim, pensiunnya kapan, Pak? Saya pensiun bulan Juni tahun 2023. 2023, Iya. artinya udah mau setahun, Pak ya? Baru ya setengah tahun lah. Setengah tahun. Ya. Oke, Pak Mustaqim terakhir dinas di? Saya terakhir dinas itu di Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Selama Pak Mustaqim menjadi kepolisian, di dinas di polisi itu sudah berapa tahun, Pak? Saya dinas di kepolisian dari tahun 88 hingga terakhir pernah tugas itu tahun 2023. Jadi kalau dinas sudah 35 tahun. Alhamdulillah dinas dengan lancar, tidak ada halangan apapun, walaupun melintangi hal-hal yang berat, semua bisa kita lalui. Apa sih alasan Pak Mustaqim memilih menjadi seorang polisi di awal saat Pak Mustaqim masih muda ini, Pak? Jadi emang awalnya tertarik dengan sosok polisi yang dulu tuh menggunakan motor gede ya, atau moge lah gitu. Namun begitu kita terjun di kepolisian, ternyata malah saya tertarik di dunia reserse. Karena saya sendiri dinas di dunia reserse sekitar 70% di kepolisian selama 35 tahun. Itu saat itu Pak Mustaqim menjadi polisi, apakah dari basic keluarganya Pak Mustaqim polisi juga atau seperti apa, Pak Mus? Saya nggak ada basic yang dari kepolisian. Nah, cuman kemauan dari hati yang lubuk, yang paling dalam, emang pengen jadi polisi gitu aja. Namun ya saya bilang begitu dinas di kepolisian, tertariknya di dunia reserse. Di dunia reserse. Pertama kali tugas Pak Mustaqim itu di mana, Pak? Saya pertama kali tugas di Mabes Polri, di bagian Direktorat Personil di Mabes Polri. Terus kemudian pindah ke Polda Metro, itu langsung masuk ke dunia reserse, karena pada saat saya di Mabes Polri sering bergaul dengan, kalau dulu ada istilahnya TKAP ya, itu di wilayah Jakarta Barat. Akhirnya saya tertarik gitu untuk masuk ke dunia reserse kan gitu. Artinya ada Pak Mustaqim melihat Pak polisi itu yang memburu preman segala macam sampai memburu pelaku kejahatan, sehingga itu ya yang membuat Pak Mustaqim termotivasi salah satunya ingin di reserse ya, Pak. Betul. Jadi karena pada saat itu yang saya di Jakarta Barat bertempat tinggal di rumah kakak saya itu bergaulnya dengan polisi reserse, terus kemudian mereka kok sering melakukan penangkapan, terus kemudian diinterogasi segala macam pelaku-pelaku kejahatan. Jadi dari situlah saya tertarik masuk ke dunia reserse gitu. Itu keren tuh Pak ya, kekesannya tuh Pak ya. Iya, betul. Karena kayaknya ada kebanggaan tersendiri kalau mereka tuh mengungkap suatu kasus gitu. Pak Mustaqim, yang membedakan kejadian atau peristiwa kriminal di masa lampau atau di media tahun 90-an ya Pak ya, dengan saat ini itu apa sih Pak?
Kalau zaman dahulu itu, kriminalnya tuh, rata-rata berkelompok. Hmm. Jadi bisa karena saya banyak di dunia, kejahatan dan kekerasannya. Jadi kalau pada saat itu tuh adalah pelakunya mungkin kelompok dari Demak, kelompok dari Palembang, kelompok dari, Medan, pelaku-pelaku kejahatan itu atau kelompok-kelompok lain. Itu dulu jadi mudah terungkap karena, kelompok-kelompoknya tuh, bisa kita lakukan deteksi. Hmm. Nah, pada saat itu ya, pelaku-pelaku kejahatan, eee, kekerasan maupun, kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Hmm. Namun kalau saat sekarang ini eee, sudah tidak ada, kelompok-kelompok yang signifikan kayak seperti dahulu. Hmm. Jadi, bedanya begitu. Jadi ada sih ada, namun sudah agak inilah karena sudah, sangat heterogen, Hmm. pelaku-pelaku kejahatannya, begitu. Kalau pola kejahatannya Pak, di saat Pak Mustaqim awal-awal menjadi reserse sampai sekarang terakhir, itu sama nggak? Atau mungkin sekarang lebih canggih Pak, tingkat kejahatannya gitu? Yang jelas, para pelaku-pelaku kejahatan itu kan, lebih lebih canggih karena apa? Mereka kan mengikuti perkembangan zaman. Hmm. Maka dari itu, juga dari pihak kepolisian pun, juga mengikuti perkembangan zaman. Hmm. Cara pola mengungkapnya kan gitu. Kalau dulu kan, berdasarkan, informan atau yang kita sebut, Cepu ya? cepu ya. Ah. Namun kalau sekarang sudah harus dengan scientific identifikasi gitu. Hmm. Jadi itulah yang ditonjolkan untuk mengungkap suatu kasus gitu. Apalagi macam saya pernah belajar, di Bangkok pada saat itu ada scientific identifikasi, itu sangat berguna sekali bagi pengungkapan suatu kasus. Karena di mana TKP ada suatu TKP, di situ, kita harus lakukan secara teliti dan jeli. Disitulah nanti akan ketemu, daripada, bukti petunjuk yang bisa dijadikan untuk melakukan pengungkapan kasus. Pak Mustaqim, di reserse berapa tahun Pak total Pak? Saya yang jelas, sekitar 70% lah. Kalau 70% saya ya? bilang 70% saya dinas di reserse. Memang suatu kebanggaan Pak ya buat polisi juga menjadi seorang reserse. Kenapa Betul. tidak menjadi polantas atau kenapa tidak menjadi sabara? Kenapa Pak Mustaqim ingin di reserse gitu sampai akhir di masa pengabdiannya Pak? Karena, kalau reserse itu kan, bagi saya itu adalah menghadapi, tugas yang tantangan yang cukup, berat. Namun kalau kita hadapi, semua kita lakukan dengan tulus ikhlas, semuanya tuh akan, enjoy kan gitu. Karena apalagi pada saat kita itu memberkas suatu perkara, kalau kita dari satu lembar itu bisa sampai segini, berkasnya, itu suatu kebanggaan. Jadi anggap aja kalau kita, kuliah itu bikin skripsi lah kan gitu. Karena hanya berdasarkan satu lembar, namun kita bisa mengembangkan, kasus tersebut sampai pemberkasannya cukup, banyak, cukup tebal gitu. Pak Mustaqim, polisi dan jurnalis itu kan sebenarnya beda-beda tipis Pak ya. Tanggalannya tuh hitam semua Pak. Artinya tidak ada hari libur, lalu juga tidak ada jam kerja gitu. Bahkan sama seperti jurnalis, polisi juga sampai dini hari pun harus tetap bertugas. Pak Mustaqim dulu bagaimana tuh Pak cara mengatur waktu saat Pak Mustaqim harus berdinas seharian, bahkan nggak pulang ke rumah dengan keluarga di rumah itu, istri protes nggak sih Pak Mustaqim? Jadi, kalau saya karena sudah terbiasa, kebetulan rumah saya itu nggak jauh dari tempat tugas gitu ya. Jadi, pada saat, awal-awalnya masuk reserse kan saya di dunia, pemeriksa gitu ya. Jadi setiap anggota lapangan yang melakukan pengungkapan kasus, mau jam 1, jam 2, jam berapa saja, saya ditelepon pada saat itu, saya langsung hadir dan langsung datang ke kantor dan menyelesaikan permasalahan apa yang
dilakukan penangkapan oleh anggota yang di lapangan. Jadi istri pun udah tahu dan udah mengetahui tentang itu semua, jadi udah nggak kaget lagi. Anak maupun istri itu udah paham betul tentang tugas saya sebagai seorang polisi yang membidangi bidang tugas reserse gitu. Pernah nggak Pak berminggu-minggu nggak pulang ke rumah karena saking sibuknya menjadi seorang penyidik di lapangan gitu? Kita kalau nggak pulang itu karena ungkap kasus. Jadi kalau ungkap kasus itu kan target. Katalah ungkap kasus harus mencari di suatu tempat atau di mana suatu daerah lah gitu. Ya kita berhari-hari, ya mungkin seminggu, bisa mungkin 5 hari. Itu sudah hal yang biasa gitu. Pak, paling lama berapa lama tuh Pak sampai mengungkap suatu kasus yang rumit gitu? Atau mungkin bisa diceritakan nggak Pak Mustaqim paling jauh tuh mengejar bandit itu sampai daerah mana sih gitu? Kalau mengejar bandit itu kita tergantung daripada permasalahannya ya. Ya pernah juga sampai ke Surabaya, pernah juga sampai ke daerah Jawa Tengah gitu. Ya kan kadang-kadang ungkap kasus itu mungkin sehari 2 hari, tapi kita kan berkembang kan gitu. Seperti kalau misalnya ungkap kasus misal katalah curanmor misal gitu. Itu kan selalu berkembang kan akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal kan gitu. Itu nggak dihitung harinya, kadang-kadang sampai 3 hari sampai 5 hari bahkan seminggu, karena kan dikejarnya tuh tidak hanya satu daerah saja, kadang-kadang di Jawa Tengah, muter-muter se-Jawa Tengah, kadang sampai ke Palembang, sampai ke Lampung begitu. Itulah. Atau mungkin kasus-kasus yang lain kan selalu berkembang gitu. Saya maunya berkembang sampai semaksimal mungkin apa yang kita tangani, baik itu tingkat polsek maupun tingkat Polres gitu. Pak Mustaqim, ada nggak cerita menarik selama Pak Mustaqim melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan? Misalnya ada bandit yang mempunyai ilmu tertentu sehingga bisa sulit ditangkap. Atau ada nggak Pak Mustaqim cerita-cerita yang selama Pak Mustaqim jadi seorang reserse gitu? Ada, waktu itu pas kebetulan melakukan pengungkapan kasus curas ya. Dan mereka tuh membawa senjata tajam yang cukup tajam karena korbannya saat itu adalah seorang wanita. Begitu dilakukan penembakan karena dia juga melakukan perlawanan, itu mengatakan bahwa pakai bahasa Jawa ya, saya ora tedas, istilahnya saya tidak mempan kalau mau ditembak. Kebal peluru gitu Pak? Kebal peluru. Itu kapan kejadiannya Pak? Pada saat saya menjabat Kanit Resmob di Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, itu kebal peluru. Itu peluru, yang mereka mengatakan bahwa saya tidak tedas ditembak gitu. Nggak mempan. Ternyata benar. Padahal udah mereka menyerang kita dengan golok yang cukup tajam karena dia habis melakukan kejahatannya dan sudah dibagi-bagi berdua. Mereka mengatakan begitu. Sambil mengancam kita, mereka mengatakan saya tidak tedas ditembak gitu. Ternyata benar. Ditembak itu nggak luka, justru malah mental. Oh ya, pelurunya ya, Pak? Pelurunya. Itu, kenapa dia udah kena badannya si bandit itu? Sudah kena. Pak Mustaqim sendiri ya melihat tuh ya? Kan saya tim ya sama anak buah gitu ya. Itu saya sendiri langsung melihat. Gitu. Itu kenapa Pak bisa seperti itu? Apa karena dia punya ilmu atau gimana Pak Mustaqim? Ternyata ya namanya kita refleks ya, karena ternyata mereka tuh ada cincin yang dia pakai. Cincin? Ya. Dia memakai cincin jimatnya ya? Ya mungkin jimat atau apa, yang jelas ada cincin yang dia pakai. Itu akhirnya nangkepnya gimana tuh Pak Mustaqim? Ya tetap kita lakukan ini, begitu ini karena dia sudah, korbannya juga sudah luka, akhirnya dilakukan penembakan juga, tapi ya dengan cara kita lakukan penggeledahan dulu baru ini gitu. Tapi itu pun sangat sulit. Sulit gimana? Saat akan melumpuhkan dia itu sangat sulit.
karena dia perlawannya luar biasa. Mungkin karena dia punya ilmu gitu ya. Akhirnya gimana tuh Pak? Bisa ditangkap? Ya bisa ketangkap ya, karena kita tenaganya terbatas, sedangkan orangnya ada 2. Nah itulah yang jadi masalah. Okay. Orangnya ada 2, kita cuman ada 5 orang atau 4 orang pada saat itu. Itulah ya, kita dalam keadaan terdesak kan, overmark kan, kita bisa melakukan melumpuhkan dia kan gitu. Makanya ya berhasil kita lumpuhkan 2. Pak Mustaqim kan sebagai seorang reserse ya, pasti pernah menangkap pelaku kejahatan sampai menguber pelaku kejahatan sampai mungkin gang-gang terpencil. Pernah nggak Pak menghadapi peristiwa-peristiwa aneh gitu saat hendak menangkap bandit di pelosok-pelosok hutan atau saat hendak menciduk pelaku kejahatan tuh pernah kok ada yang aneh atau pernah diganggu dengan hal-hal yang berbau-bau supernatural? Pernah nggak Pak Mustaqim ada pengalaman seperti itu Pak? Kebetulan tidak ya, cuman kebiasaan saya sebelum melaksanakan tugas itu anak buah ya, terutama yang di lapangan tuh saya ajak untuk berdoa dulu. Okay. Nah, alhamdulillah tidak pernah yang hal itu yang mistik yang mungkin ngejar orang di lapangan gitu. Paling susah Pak menangkap pelaku kejahatan seperti apa? Pengalaman Pak Mustaqim? Paling susah itu kalau bukti di TKP itu yang sudah rusak. Jadi kalau di TKP sudah rusak, nah itu menyulitkan kita selaku petugas reserse untuk melakukan pengungkapan lebih lanjut. Nah, makanya saya bilang TKP itu sangat berharga sekali, di mana kejelian seorang petugas reserse datang ke TKP untuk olah TKP. Nah, di situ mesti akan ada petunjuk. Nah, istilahnya dalam bahasanya itu bahwa setiap kejahatan itu akan meninggalkan jejak. Nah, disitulah. Nah, di situ jejak itu apa aja. Nah, kalau macam sekarang kan jejaknya kan bermacam-macam dengan mungkin teknologi, mungkin dengan apa segala macam. Itu mesti akan ketemu untuk mengungkap kasus. Pengalaman Pak Mustaqim, paling ada nggak yang sangat sulit menangkap salah satu peristiwa kejahatan pelakunya gitu? Ada nggak yang sampai bertahun-tahun mungkin baru tangkap? Pernah ada juga kasus pembunuhan. Dilalah pada saat itu dapat informasi, kan namanya kita mengungkap kasus. Itu di mana Pak kejadiannya? Kejadiannya di Jakarta Pusat. Ya, pada saat itu dilalah ada informasi bahwa yang bersangkutan akan ada di kampungnya di daerah Jawa Tengah. Nah, itu baru dilakukan pengungkapan. Karena lama sekali nggak nongol-nongol, rupanya dia dapat informasi bahwa dia pulang ke kampung halamannya. Nah, itu waktu itu akhirnya terungkap di daerah Jawa Tengah. Banyak Pak Mustaqim polisi-polisi atau informasi di lapangan yang bilang pelaku kejahatan tuh setelah melakukan aksinya pasti pulang ke rumahnya sendiri atau pulang ke rumah orang tuanya. Itu benar nggak sih Pak Mustaqim? Tidak mesti juga. Jadi istilahnya ya kita dengan berbagai macam cara lah kalau macam mau melakukan pengungkapannya. Saya bilang tadi, pertama kita olah TKP yang jeli, keduanya juga harus ya bekerja sama dengan semua pihak. Semua pihak itu kan mungkin dengan identifikasi, dengan puslapor, dengan ahli IT dan lain sebagainya. Makanya dengan semuanya itu kejelian di lapangan dan olah TKP yang benar, itulah yang akan memudahkan untuk melakukan pengungkapan kasus. Gitu. Pak Mustaqim pertama kali jadi reserse tahun berapa tuh Pak? Saya pertama kali jadi reserse tahun 1995. 95. Ya. Nah itu pasti mungkin ada kasus, pernah menangani kasus pembunuhan ya di awal-awal ya, awal-awal bertugas. Boleh tahu nggak Pak Mustaqim perasaannya dulu suatu pertama kali menjadi seorang reserse melihat ada mayat bekas pembunuhan? Pernah nggak ketakutan di awal-awal gitu? Saya sih ketakutannya enggak, cuman pada saat itu memang diajarin sama senior kalau
datangin mayat, mau mayat yang baru maupun yang lama, itu harus tarik napas minimum 2 kali. Oh ya? Nah, Kenapa itu, Pak? itu baunya langsung hilang. Oh, bau busuknya ya? Bau busuknya langsung hilang. Hmm. Mau baru mau lama langsung hilang. Nah, itu. Dan saya pernah juga melakukan pengungkap kasus yang masih baru-barunya cukup besar, karena pada saat itu ada 2 orang meninggal. Itu salah satunya korban adalah anggota kepolisian pada saat itu di Bisibar yang ada di Sarinah, Jalan Tamrin itu. Oh. Itu ya pada saat itu pelakunya sudah kita ungkap, walaupun baru 2, namun sudah ya berhasil lah. Artinya pengalaman-pengalaman itu ya Pak Mustaqim ya yang membuat seorang reserse tuh justru lebih banyak belajar di lapangan, Pak ya. Ilmu-ilmunya ya. Ya di samping di lapangan juga kita harus belajar daripada memadukan antara di lapangan dengan teori yang didapat. Teori yang didapat. Nah, kan setelah itu kita padukan untuk dilakukan pemberkasan. Gitu. Pak Mustaqim dulu pernah ikut pendidikan di Bangkok, Pak ya ceritanya? Thailand ya? Iya betul. Itu jadi, ceritanya gimana, Pak? Jadi saya dipanggil oleh kedutaan besar Amerika karena saya sering kasus yang terjadi di kedutaan Amerika, karena waktu itu saya dipanggil oleh kedutaan untuk belajar di ILEA di Bangkok. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah ungkap kasus yang korbannya orang dari Saudi Arabia, pelakunya juga dari Irak, negara Irak, dan saya juga dipanggil langsung oleh duta besarnya untuk diberangkatkan pergi haji bersama pimpinan saya. Oke. Gitu. Itu pengalaman reward yang diberikan ya Pak ya oleh negara lain terhadap polisi Indonesia, Pak. Betul. Ya, karena mereka menghargai dengan apa yang saya lakukan dengan tulus, ikhlas, tuntas. Akhirnya dari pihak kedutaan itu ya memberikan reward kepada saya untuk melakukan pelatihan di ILEA Bangkok. Gitu. Perbedaannya apa Pak kepolisian di luar negeri dengan di Indonesia selama Pak Mustaqim ikut pelatihan itu? Perbedaannya pada saat itu kalau dari segi pelatihan, ya kalau yang dilatihkan kan apa yang kita alami sehari-hari sudah kita lakukan. Namun masalah peralatan saat itu, peralatan yang apa yang dilatihkan oleh polisi dari FBI sama yang ada di sini adalah masalah peralatan. Kalau dari mereka kan peralatan sudah cukup lengkap, sedangkan pada saat itu di Indonesia ya belum begitu lengkap. Namun seiring perkembangan zaman sudah banyak kelengkapan untuk alat-alat pengungkapan yang ada di polisi Indonesia. Oke. Pak Mustaqim, ini kalau saya lihat ya Pak ya, kejahatan yang terjadi di beberapa dekade yang lalu itu kan banyak copet ya. Sekarang kan copet ya mungkin tidak sebanyak dulu. Pak Mustaqim saat dulu mengungkap kasus-kasus seperti copet itu biasanya mereka punya sindikat nggak sih Pak? Betul, kalau copet pada saat zaman dahulu ya, kalau sekarang mungkin sudah agak ini, itu ada sindikatnya. Oke. Sindikatnya kan kita tahu, oh ya ini kelompok mana, ini kelompok mana, kelompok mana. Nah, itu jadi membedakannya itu begitu. Jadi oh ini kelompok ini, di jalan ini kelompoknya ini, beda-beda di terminal tuh, ini kelompoknya ini, begitu. Betul. Itu ciri-cirinya apa sih Pak, copet-copet yang beraksi pada saat itu gitu? Atau mereka berkelompok, atau mereka ada ciri-ciri tertentu Pak? Ya kejelian daripada kita aja, kejelian daripada petugas reserse terutama yang di lapangan. Nah itu kalau kita jeli, misal kalau dulu kan kebanyakan di atas bus, terus kemudian di tempat-tempat keramaian. Asal kita jeli ngikuti ya mesti ya bisa tertang-tangan gitu. Katalah di PRJ, katalah di bus terminal Senen dan lain sebagainya.
Itu pelakunya sama, dia-dia juga? Ya nggak, kelompoknya masing-masing ada. Nih mungkin kelompok mana, kelompok mana, kelompok mana gitu. Jadi mereka itu sudah ini. Dan kita kan beberapa kali juga mengungkap daripada jaringan penadanya kan gitu. Bener nggak sih Pak, pencopet itu penampilannya justru bukan seperti penjahat? Necis, cakep gitu Pak? Benar, mereka menyesuaikan. Apalagi kalau mungkin di tempat apa namanya, anak-anak remaja yang sedang mencari hiburan seperti di daerah Senayan, itu penampilannya ya mereka ya seperti layaknya anak-anak remaja yang akan menonton konser dan lain sebagainya. Kalau mungkin di tempat ya pokoknya jelas menyesuaikan daripada di mana lokasinya kan itu. Ada juga kadang-kadang yang bawa tas gitu. Seolah-olah dia mau kerja kantoran, tapi ternyata nyopet. Ternyata gitu. Macam-macam lah penampilannya itu. Artinya penjahat itu penampilannya tidak seperti penjahat ya Pak Mus ya? Betul. Tidak seperti teori. Oke. Pak Mustaqim, pernah juga di Propam ya Pak? Betul, saya pernah di Propam di Jakarta Utara. Oke. Itu tugasnya apa sih Pak saat menjadi Propam itu? Apakah mirip-mirip reserse atau ada lebih spesifik khusus ke internal polisi Pak? Kalau Propam? Jadi kalau Propam itu kan tugasnya melakukan penegakan hukum terhadap anggota maupun melakukan pembinaan terhadap anggota. Saat itu saya kan habis menjabat jadi Kaniserse di Penjaringan. Begitu masuk Propam, ternyata berkas-berkas itu cukup banyak. Berkas apa itu Pak? Berkas yang dilakukan oleh anggota, baik itu pelanggaran disiplin maupun kode etik. Saya selama 1 tahun itu, pada saat saya menjabat 1 tahun itu, ada kali yang kita rekomendasikan untuk dilakukan PTDH, ada sekitar 14 anggota. Karena mereka menunggak perkara yang sudah cukup lama, baik itu pelanggaran disiplin maupun kode etik. Gitu. Jadi orang sudah dipenjara namun belum disidangkan, kena narkoba. Itu bahkan kita nyidangkan sampai ke Banyumas, Jawa Tengah. Ada yang online di lembaga pemasyarakatan di Salemba. Ada juga yang udah kena narkoba berkali-kali, udah kita sidangkan berkali-kali, bahkan nggak masuk kerja. Ada kali 450 hari gitu. Nggak masuk kerja? Nggak masuk kerja. Alasannya apa tuh Pak oknum tersebut? Ya nggak tahu lah, karena pengaruh narkoba dan lain sebagainya kan. Itu tunggakan kasus pada saat itu cukup banyak pada saat itu. Maka dari itu saya menyidangkan cukup banyak, baik itu disiplin maupun kode etik. Karena apa? Saya berpikir bahwa suatu perkara kalau anggota sudah kita sidangkan, itu selanjutnya bisa untuk nasib berikutnya. Nasib berikutnya dalam arti kalau sudah disidangkan kan bisa mengurus setelah 6 bulan bisa ngurus daripada rehab. Setelah rehab nanti kalau seandainya dia mau naik pangkat kan bisa untuk mengurus daripada naik pangkat. Kalau belum disidangkan menjadi tunggakan terus begitu. Maka dari itu saya berpikir bahwa itu adalah berpikir adalah clearance atau penyelesaian daripada perkara. Maka dari itu pada saat saya menjabat jadi Kasih Propam itu banyak sekali yang saya selesaikan, baik itu perkara yang disiplin maupun perkara yang kode etik. Biasanya pelanggarannya apa aja tuh Pak Mustaqim? Secara garis besar lah yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Ya biasanya terpengaruh dengan lingkungan, pengaruh dengan teman. Ya sebilang ada juga masalah tersandung narkoba, apakah itu sebagai pengedar atau mungkin pemakai berkali-kali kan gitu. Atau juga masalah tidak disiplin atau tidak masuk, bahkan ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, itu tunggakan yang tidak diselesaikan pada saat itu. Makanya karena saya bilang kita mengacu ke tugas reserse itu adalah crime clearance, itu adalah penyelesaian berkas atau penyelesaian suatu kasus, ya saya mengikuti apa yang
pula saat saya menjabat jadi Kaniserse. Begitu. Pak Mustaqim, kalau saya ngelihat profilnya Pak Mustaqim ini ngeri Pak ya, artinya bertugas di daerah-daerah yang memang keras gitu, Penjaringan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, terus juga propamnya di Jakarta Utara lagi yang memang daerah yang cukup kompleks gitu ya permasalahannya. Itu menurut Pak Mustaqim itu tantangan atau apa sih Pak? Sebetulnya kalau kita tugas itu sementing kita laksanakan dengan baik, tulus dan ikhlas, kan gitu. Kalau kita laksanakan dengan baik, tulus dan ikhlas, semua tugas itu nggak ada yang berat. Jadi kalau asal bagaimana kemauan kita, kalau kita itu kemauannya itu untuk memberantas suatu kejahatan atau menegakkan hukum, itu tidak ada yang boleh dikatakan berat. Namun kita harus bersungguh-sungguh gitu. Ya, saya emang di mana-mana dinas pada saat menjabat Kaniserse, apalagi di Sawah Besar saat itu luar biasa kejahatannya. Namun dengan adanya saya bertindak keras dan saya banyak sekali melakukan pengungkapan, itu penjahat-penjahat juga mulai di wilayah tersebut mulai turunlah krim totalnya. Pokoknya di mana di daerah-daerah yang banyak krim totalnya yang itu, kalau kita tuh mau berinovatif, mau kita bekerja dengan keras, alhamdulillah hasil yang kita ungkap juga cukup banyak. Gitu. Lebih suka mengungkap banyak kasus atau lebih suka kasus itu yang dicegah terjadi sedikit kalau Pak Mustaqim? Kalau kita reserse kan tugasnya kan adalah setelah terjadi. Kalau tugas sebelum terjadi itu adalah tugas daripada Bimas maupun Sabara kan itu. Kalau kita kan mayoritas kan preventif. Nah, kalau preventif penindakan ya setiap ada kejadiannya kita tantangannya harus bagaimana caranya untuk melakukan pengungkapan. Tapi alhamdulillah di mana saya menjabat baik di Jakarta Pusat maupun di wilayah Jakarta Utara ya kasus-kasus besar semua alhamdulillah bisa terungkap dengan ini. Pak Mustaqim lama di Jakarta Pusat ya? Saya lama di Jakarta Pusat. Kanit-kanit baik di Polres maupun di Polsek cukup lama, dan kalau di utara ya sekitar di akhir-akhir ya Pak ya. Di akhir-akhir penugasan baik di Penjaringan, di Polres maupun di Makassar. Sempat di Cikarang juga tuh Pak ya? Betul. Kapolsek Cikarang ya. Jadi Kapolsek Cikarang. Pak Mustaqim di Jakarta Pusat lebih banyak jaga demo atau ngusut kasus? Kalau di Jakarta Pusat itu kan seperti disampaikan situ nggak ada istilahnya tanggal merah. Iya. Jadi kita semua hitam semua. Itu hal yang biasa. Jadi kita harus pintar-pintar daripada ngatur waktu. Ngatur waktu ya jaga demo ya ya ungkap posisi ya. Itu hal yang biasa. Makanya kita ngadepin masa, ngadepin begitu tuh. Terus kemudian pengalaman saya ngadepin gitu tuh saya terapkan pada saat saya menjabat jadi Kapolsek. Saya ngadepin masa yang beringas pada saat itu, ada kelompok ormas yang jumlahnya 500, saya cuma bertiga, saya berani menghadapi walaupun batu bertebangan, bambu, kayu segala macam, bahkan ada segala macam, tapi kalau kita berani, mereka mikir juga. Padahal saya cuma bertiga pada saat itu karena ada dua kelompok yang bentrok nih. Saya dorong mundur. Batu bertebangan, bambu, kayu, mungkin golok segala macam. Saya dengan suara lantang didukung dua anggota atau tiga anggota pada saat itu mereka mundur. Kita harus berani. Makanya saya bilang belajar di dalam suatu arena seperti kayak di Jakarta Pusat tuh sangat bagus. Bila mana kita jadi pemimpin di wilayah lain gitu. Artinya Jakarta Pusat, Polres Jakarta Pusat ini tempat berlatihnya Pak ya? Betul. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh kita ngadepin masa, oh polanya begini mah, polanya bagaimana. Nah, kita terapkan di dalam di suatu daerah, apalagi kalau kita memimpin suatu daerah, kita terapkan. Kita ngadepin itu dengan tenang, namun kita tegas. Gitu. Tenang, kita tegas dan berani. Sampai anak buah mengatakan bahwa kok kemudian berani sekali kan itu. Padahal batu bertebangan, kayu segala macam. Pernah diserang masa tuh Pak?
Saya diserang massa bertiga, saya pukul mundur dengan Tiga polisi diserang. saya hanya bertiga, didampingin oleh anggota Ah. 3. Mereka 500, saya pukul mundur. Itu saat di mana, Pak? Saat di Cikarang. Oh. Jadi saya bilang sampai anak buah mengatakan, ini kan anggota belum pada datang nih. Posisi sudah bentrok. Karena ada kelompok massa yang satu itu didorong oleh saya, satu lagi kelompok didorong perwira lain. Pada saat itu begitu. Lama-lama anggota juga nambah juga gitu. Tapi yang jelas saat itu saya cuman bertiga sama anggota, saya dorong mundur. Dan saya pun nggak gentar gitu loh. Intinya gitu. Pernah sampai terluka nggak Pak Mustaqim? Menghadapi massa saat demo? Enggak, belum pernah luka. Belum pernah ya? Saya dengan berdoa bismillah aja pokoknya kita niat tulus ikhlas kita melayani masyarakat, ya alhamdulillah walaupun batu bertebangan kayu ini tapi kita ya sambil menghindar lah. Belum pernah terjadi sampai istilahnya luka gitu. Tapi antara menangani massa mahasiswa, buruh, lalu massa ormas itu berbeda ya sebenarnya Pak Mustaqim ya? Oh beda. Kalau istilahnya mahasiswa kan kita harus karena mereka kan intelektual. Terus ya kita harus dengan cara intelektual juga. Kalau kita menangani buruh itu kan biasanya masalah upah ataupun perut lah kan gitu. Kita juga harus dengan cara ini juga. Begitu juga ormas. Ormas itu biasanya ributnya itu masalah rebutan masalah lahan. Kita harus tahu pilah-pilah dengan kelompok-kelompok itu yang kita hadapi gitu. Kalau kita baik sama mereka terus kemudian ternyata mereka ini ya sudah kita dorong mundur. Begitu juga pada saat saya menjabat sebagai Kapolsek Cikarang, itu sebetulnya saya akan dinobatkan sebagai Kapolsek terbaik dalam penanganan unjuk rasa. Namun pada saat itu keburu saya sudah ada TR pindah. Aduh sayang banget. Tapi nggak apa-apa Pak Mustaqim. Kalau dengar cerita Pak Mustaqim tadi memang layak lah disebut menjadi salah satu polisi terbaik yang pernah saya kenal Pak. Iya. Pak Mustaqim 35 tahun menjadi polisi. Udah malang melintang. Saya paham lah betapa mungkin lelah juga, capek juga. Sekarang pensiun, mau kerja lagi menjadi seorang lawyer. Kenapa nggak istirahat sih Pak Mustaqim? Jadi gini, ini kan namanya tugas itu kita berkarya tuh istilahnya ya tidak perlu kita tuh berhentilah. Karena pada saat itu saya istirahat 1 bulan. Ternyata sudah banyak yang bilang sama saya, Pak, udah gabung ke saya. Begitu gabung ke saya, akhirnya saya jadi legal juga di perusahaan. Ada beberapa perusahaan. Kemudian juga ditarik juga untuk jadi lawyer. Jadi saya berpikir selagi kita mampu, selagi kita sehat, alangkah baiknya kalau kita itu tetap berkarya. Kita gunakan kemampuan kita atau mungkin ilmu kita yang pernah kita dapat baik di kepolisian maupun di dunia kampus pada saat itu ya kita manfaatkan, kita aplikasikan kepada masyarakat juga gitu. Karena toh polanya kalau saat dulu tuh dengan cara disiplin, kalau saat ini kan bisa dengan cara agak lebih slow kan. Oke, Pak Mustaqim, terima kasih ya atas waktunya. Itu pemirsa JCC Network, menarik sekali mendengar cerita AKBP Purnawirawan Mustaqim ini. Cerita beliau selama 35 tahun menjadi seorang polisi dan sekarang fokus di bidang lawyer, itu tentu menginspirasi buat pemirsa yang ingin pensiun. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat teman-teman pemirsa JCC Anda untuk memberikan komentar di bawah. Kalau mungkin ada pesan-pesan buat Pak Mustaqim, silahkan ditulis di komennya di bawah. Terus mohon juga untuk di-like setiap video kami. Dan ini yang penting nih, untuk di-subscribe terus agar JCC Network bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa sekalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Pak Mustaqim, makasih.